adalah Arifin sebagai pemateri 2. Saya Arifin Firmansyah sebagai pemateri 3. Oke, materi 1 saya akan serahkan kepada pemateri. Halo. Alat bukti kamera. Alat bukti kamera. Halo. Satu, dengan data. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering melihat banyak orang memotret atau mengabadikan suatu kejadian-kejadian tertentu dengan cara memotret atau mengambil gambar-gambar seperti orang, pemandangan dan sebagainya. Tentunya kita membutuhkan suatu alat yang dapat digunakan untuk mengabadikan gambar tersebut demi terpenuhinya kepuasan hati. Alat yang dapat digunakan untuk memotret dan mengabadikan momen tersebut yaitu kamera. Kamera merupakan salah satu alat optik yang kehadirannya sangat populer dalam kehidupan manusia. Alat optik ini sangat membantu manusia dalam mengabadikan momen berharga dalam kehidupannya. Dengan kamera kita mendapatkan keadaan nyata di sekitar kita, keadaan lembaran film, lalu memperbanyak dalam bentuk gambar yang di kertas. Gambar yang dihasilkan dari pemotretan akan persis sama dengan kenyataan karena sebagai alat optik yang digunakan untuk menghasilkan banyaknya fotografi pada roll film negatif. Pada saat ini kamera sudah dimodifikasi dalam berbagai jenis, mulai dari awal kamera yang masih menggunakan film, kamera digital, bahkan kamera handphone yang sekarang sudah sangat canggih sekali. Namun permasalahannya banyak dari kita yang tidak mengetahui fungsi dan bagaimana bagian-bagian kamera secara rinci. Ditambah lagi ketidaktahuan bagaimana prinsip kerja dari kamera itu sendiri sehingga mampu menghasilkan gambar. Maka dari itu, untuk mengatasi permasalahan ini, penulisan makalah alat optik kamera ini diharapkan dapat membantu kita untuk lebih mengenal alat optik kamera seperti prinsip kerja dari alat optik ini. Oke, materi selanjutnya saya akan serahkan kepada Halo. Bab 2. Pembahasan sejarah kamera. Pada tahun 1826, seorang penemu kamera dari Prancis, Joseph Lipsy, berhasil membuat kamera nyata yang pertama. Kamera ini terdiri dari kotak kayu dengan sebuah lensa di depannya dan berhasil membuat gambar permanen pertama pada sebuah pelat logam. Orang yang difoto dengan kamera ini harus berpose selama 8 jam agar gambarnya dapat terekam pada pelat logam. Ilmuwan Prancis Louis Clement de Daguerre berhasil mengembangkan proses tersebut dan berhasil membuat kamera praktis yang pertama dengan cukup berpose selama 30 menit agar gambarnya dapat terekam pada pelat tembaga. Pada tahun 1888, ilmuwan Amerika George Eastman berhasil memproduksi kamera populer yang memiliki satu roll film yang dapat digunakan untuk mengambil 100 foto. Bagian-bagian utama dari kamera yaitu 1. Lensa cembung, membiasakan cahaya yang masuk sehingga bayangan yang dibentuk nyata terbalik serta diperkecil. Ketika bayangan yang dihasilkan lebih besar dari jarak fokus, maka bayangan yang terbentuk adalah nyata dengan posisi terbalik. 2. Diafragma, lubang kecil yang dapat diatur lebarnya yang berfungsi untuk mengatur banyaknya cahaya yang masuk melalui lensa. F-stop yaitu perbandingan bilangan fokus lensa atau dilambangkan sebagai F terhadap diameter bukaan dilambangkan sebagai D, sehingga secara matematis dapat dituliskan F-stop. 3. Shutter aperture, mengatur jumlah cahaya yang mengenai film. Ketika shutter terbuka, film juga terbuka, sehingga lamanya selang waktu shutter terbuka sangat berpengaruh terhadap jumlah cahaya yang masuk mengenai film. Namanya waktu shutter terbuka
permukaan. Kelajuan shooter bernilai antara sekon hingga sekian sekon. Semakin besar selang waktu shooter terbuka, maka semakin besar kelajuan shooter, sehingga semakin banyak cahaya yang mengenai film. Akan tetapi jika kelajuan shooter semakin besar dan cahaya yang masuk banyak, akan mengakibatkan kekaburan pada film. Artinya, untuk hasil foto yang bagus, kelajuan shooter harus kecil dan jumlah cahaya yang masuk ke film juga minimal. 4. Film. Layar yang merekam bayangan nyata yang dibentuk lensa kamera. Seiring perkembangan zaman, penggunaan film semakin ditinggalkan karena sekarang bayangan yang dibentuk oleh lensa kamera direkam secara elektronik. Kamera yang merekam bayangan secara elektronik disebut kamera digital, sedangkan kamera yang merekam bayangan dengan menggunakan film disebut kamera analog. Baik, materi selanjutnya saya serahkan kepada materi 3. Bagian-bagian pendukung kamera. 1. Mekanisme memutar film golongan agar bagian-bagian film itu bergantian dapat disikapkan pada objek. Yang kedua, mekanisme fokus yang dapat mengubah jarak antara lensa dan film. 3. Pemindaian komposisi pemotretan range finder yang menunjukkan apa saja yang akan terpotret serta apakah objek utama akan berfungsikan. Yang keempat, lensmeter untuk membantu menetapkan kacamata pemetik potret atau besarnya, tidak untuk mengatur banyaknya cahaya yang mengenai film sehingga diperoleh bayangan atau gambar yang memuaskan. Prinsip kerja kamera. Prinsip kerja kamera hampir sama dengan mata. Perbedaan antara mata dan kamera, pada mata dalam fokusnya dapat berubah dengan mengatur keterangan foto sehari agar bayangan terbentuk di retina. Pada kamera letak bayangan dapat diatur dengan memariasi jarak antar lensa. Dengan film agar bayangan terbentuk pada film tersebut. Pada kamera bayangan diusahakan jatuh tepat di plat hitam yang mempunyai sifat sangat peka terhadap cahaya. Jika plat film yang peka cahaya itu digunakan sebagai plat film mengalami perubahan kimia sesuai dengan cahaya dari benda didapat kamera agar plat film menjadi tidak peka terhadap cahaya, maka perlu dimasukkan ke dalam larutan kimia sehingga plat film menjadi tidak peka terhadap cahaya yang menghasilkan gambar pada plat film yang disebut gambar negatif. Untuk memperoleh gambar yang sesuai dengan gambar semula yang diambil dari depan kamera, film negatif ini kemudian dicetak pada kertas film gambar. Pada kertas film tersebut disebut gambar positif Widodo 2009-138. Cukup dari saya berikan ke moderator. Cukup sekian presentasi dari kami. Apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Cukup sekian dari kami. Assalamualaikum.